Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita lanjutkan. Alhamdulillah, Ustaz Egi Kapanto saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Langsung saja kita ke sesi intimasi, dan kami ingat juga di meja Bapak dan Ibu sudah tersedia alat tulis. Silakan dimanfaatkan ya untuk alat tulisnya. Kemudian bagi yang ingin sambil coffee break juga boleh ambil di depan, nanti boleh masuk ke dalam. Langsung saja kepada Ustaz Egi Kapanto, kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Para hadirin jamaah Namira Travel, Bapak Ibu sekalian, juga adik-adik yang hadir, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita bisa bertemu di tempat ini dalam sebuah momen bahagia, insyaallah ya. Bapak Ibu sekalian, siang ini berbahagia kan ya, Pak Bu ya? Meskipun mungkin kedinginan ya. Saya merasa agak sedikit dingin di ruangan ini. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ya. Mungkin tadi sudah disampaikan terkait teknis ya, dan saya mohon maaf ada sedikit keterlambatan tadi. Maka insya Allah pada sesi yang berikutnya ini adalah kita akan sedikit mengulas singkat tentang bagaimana nanti tata cara pelaksanaan ibadah umroh yang insya Allah akan dilakukan, ditunaikan oleh Bapak Ibu sekalian, pada jamaah Namira Travel, para tamu-tamu Allah. Insya Allah semoga diberikan kemudahan, kelancaran perjalanannya, serta diterima ibadahnya nanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, di sini tentunya kalau saya sedikit lihat dari agendanya, insya Allah nanti pelaksanaan ibadah umroh yang Bapak Ibu akan tunaikan akan dimulai perjalanannya dari kota Madinah ya, dari kota Madinah, karena keberangkatan Bapak Ibu sekalian ini tiba di Jeddah kemudian langsung menuju Madinah, tidak langsung menaikkan ibadah umroh. Oleh karena itu di sini terkait dengan pelaksanaan ibadah umrohnya nanti, mungkin di antara Bapak Ibu sekalian ada yang sudah pernah menunaikannya, mungkin ada yang baru pertama. Ala kulli hal kita sedikit mengulas, kita merefresh kembali bagaimana tentang pelaksanaan ibadah ini. Karena tentunya yang namanya ilmu itu tidak sia-sia kalau terus diulang. Ilmu itu semakin diulang akan semakin melekat, akan semakin bertambah pengetahuan kita, wawasan kita. Terlebih Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita
beramal itu harus dengan ilmu. Allah SWT saja berfirman ketika merintahkan baginda Nabi yang mulia SAW untuk mendakwahkan kalimat la ilaha illallah. Allah SWT berfirman mulai dengan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Fa'lam, ilmui terlebih dahulu. Ketahuilah la ilaha illallah, tidak ilah selain Allah. Ini menunjukkan pentingnya berilmu sebelum beramal. Juga para ulama telah menegaskan hal tersebut. Oleh karena itu, amal ibadah yang agung yang insya Allah akan Bapak Ibu sekalian tunaikan pada kesempatan yang dekat ini, keberangkatan 21 Juli ya, insya Allah Ta'ala, tentunya butuh bekal. Sebaik-baik bekal untuk perjalanan ibadah ini adalah ilmu. Maka insya Allah pada kesempatan yang singkat ini kita sedikit mengulas tentang ilmu tata cara pelaksanaan ibadah umrah. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, mungkin sedikit sebelum kita masuk dalam prosesi pelaksanaannya itu adalah sedikit saya mengingatkan tentang keutamaan dari ibadah umrah ini. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Umrah yang satu ke umrah yang selanjutnya ini adalah sebagai kafarah, sebagai penggugur dosa di antara keduanya. Dalam artian, mungkin Bapak Ibu sekalian pernah ada yang sudah jalankan ibadah umrah. Mungkin ini pun baru yang pertama. Maka umrah yang dilakukan ini merupakan sebuah amal ibadah yang menjadi kafarah, menjadi penggugur dosa dari dosa-dosa yang dilakukan, dosa-dosa kecil yang pernah dilakukan semasa dua umrah tersebut. Oleh karena itu, tentunya ini hadis ini, sabda Nabi SAW ini memotivasi kita semua untuk bersemangat menjalankan ibadah umrah. Kalau bisa tidak hanya sekali. Sudah pernah, nanti ada kesempatan lagi, ada rezeki lagi, tunaikan lagi agar menjadi sebuah kafarah. Terlebih rasa rindu kita kepada Baitullah ya. Di sana ada Ka'bah yang jadi tujuan atau arah kita mengarah ketika dalam sholat-sholat kita. Ini merupakan sebuah kerinduan bagi para tamu-tamu Allah SWT. Maka tentunya banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan umrah, dan saya mungkin tidak panjang lebar dalam menjelaskan hal tersebut. Saya akan langsung masuk pada prosesi pelaksanaan ibadah umrah itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, mungkin bisa dilihat di slide yang ditampilkan di awal. Silakan dilanjut, Mas. Tuntunan ibadah umrah. Di sini perlu saya sampaikan terlebih dahulu tentang alur dari pelaksanaan ibadah umrah. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang bertanya-tanya, ibadah umrah itu memang makan waktu berapa lama sih? Kira-kira berapa lama ya Bapak? Mungkin ada yang pernah menaikkan ibadah umrah ya? 3 jam Bu ya? Selesai dengan 3 jam Bu ya? Perjalanannya berapa hari nih Bapak ya? 3 jam insya Allah selesai Bapak. Jadi sebuah ibadah umrah ini karena singkat ya, waktunya cepat bisa ditunaikan. Nah, waktu yang 3 jam ini semuanya itu sebenarnya kurang lebih terangkainya dalam 4 manasik, 4 nusuk. Atau mungkin kita sebutkan ini adalah alur. Jadi untuk alur pelaksanaan ibadah umrah itu sendiri, pertama dimulai dengan berihram. Berihram di miqat, nanti akan kita jelaskan. Selanjutnya dilanjutkan dengan tawaf di Ka'bah, yaitu mengelilingi Ka'bah. Selanjutnya sa'i, berjalan dari Safa ke Marwah, Marwah ke Safa, dan terakhir ditutup dengan tahallul, yaitu dengan mencukur atau memotong rambut. Secara umum inilah pelaksanaan ibadah umrah: berihram, tawaf, sa'i, potong rambut. Selesai Bapak. Selesai perjalanan ibadah umrah. Ibadah umrahnya selesai, tinggal menetap di kota Mekah, menetap di kota Madinah kalau selanjutnya ke Madinah, atau kalau sebelumnya sudah ke Madinah berarti tinggal menunggu kepulangan berada di kota Mekah. Nah, untuk prosesi ini, untuk pelaksanaan ibadah umrah ini, maka tentunya Bapak Ibu sekalian nanti saya coba sinergikan dengan teknis yang ada, agenda perjalanan Bapak Ibu yang ada.
insya Allah kita akan mulai dari berihram. Dan berihram ini bisa dilanjut mas. Kita mulai dari yang pertama ya Bapak sekalian. Perjalanan ibadah umroh dimulai dari berihram. Insya Allah ihram ini akan dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian nanti di tempat yang namanya Dzulhulaifah, atau sekarang dikenal dengan nama Abyar Ali, mikotnya penduduk kota Madinah. Karena Bapak Ibu sekalian nanti akan berangkat dari kota Madinah. Dan jaraknya dari kota Madinah sangat dekat. Keluar batas kota Madinah langsung masuk mikotnya. Sehingga perjalanan Bapak Ibu sekalian yang mungkin ihramnya ini, berihramnya nanti dimulai dari Dzulhulaifah ini akan memakan waktu kurang lebih 4-5 jam terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke alur yang berikutnya, sebelum melakukan tawaf. Jadi berihram ini butuh waktu sampai Bapak Ibu tiba nanti di kota Makkah. Oleh karena itu untuk yang pertama kali dilakukan, insya Allah nanti dengan pembimbingnya, insya Allah akan dibimbing untuk melaksanakan yang pertama kali dilakukan, yaitu berihram. Apa itu ihram Bapak Ibu sekalian? Ihram itu adalah niat memulai masuk dalam prosesi umroh. Itu namanya ihram. Jadi menghadirkan niat mulai prosesi umrohnya. Kalau Bapak Ibu besok berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta, itu belum mulai prosesi umrohnya Bapak Ibu sekalian. Itu masih prosesi apa? Bapak Ibu safar ke kota Madinah. Belum ada niatan untuk umroh. Nanti untuk niatan umrohnya kapan? Ketika di tempat yang namanya Dzulhulaifah. Nah, karena itu ihram ini wajib dilakukan di saat berada di miqat. Nah, kebetulan miqatnya Bapak Ibu sekalian ini karena perjalanan dari kota Madinah adalah di Abyar Ali atau di Dzulhulaifah. Nanti biasanya naik kereta atau bis? Ada yang kereta, ada yang bis. Nanti yang bis mungkin akan mampir sejenak di masjid tersebut, Abyar Ali. Yang bis mampir di situ mungkin nanti bisa sempat bersih-bersihnya di situ. Kalau yang naik kereta berarti Bapak Ibu sekalian persiapan ihramnya dari hotel. Karena di kereta nanti tidak bisa. Sambil berjalan terus keretanya kan nggak berhenti ya Bapak Ibu. Masa keretanya di stop dulu ya? Oh ini sejajar dengan mikot, kereta berhenti 5 menit. Enggak juga ya. Enggak. Keretanya berlanjut saja, hasilnya nanti akan ada pemberitahuan. Kita akan memasuki mikot. Silahkan segera memulai niat. Langsung Bapak Ibu niat di dalam kereta yang berangkat dengan kereta nanti. Ya dengan bis insya Allah bisa diminta berhenti sejenak nanti untuk sholat, misalkan untuk sholat dulu di Masjid Abyar Ali 2 rakaat, bisa berangkat naik bis. Yang naik kereta yang enggak, lanjut terus ya. Kalau kuliah insya Allah nanti akan diarahkan oleh yang mendampingi Bapak sekalian, bimbing sekalian bahwasanya inilah waktunya berihram. Yaitu apa itu? Niat, mulai menghadirkan niat untuk memulai prosesi ibadah umroh, itu namanya berihram. Dan kalau nanti Bapak Ibu sudah akan melakukan ihram, maka ada beberapa hal-hal yang disunahkan berkaitan dengan ihram ini. Masih belum? Mungkin belum. Bisa dilihat di slide di situ sunnah-sunnah dalam berihram ya. Pertama, menghias diri. Nah, ini dilakukan sebelum mulai ihram ya Bapak Ibu sekalian. Sebelum Bapak Ibu berniat, ini dari hotel atau mungkin nanti kalau yang mampir di Masjid Abyar Ali-nya ketika di masjid situ di lokasi Dzulhulaifahnya, tapi mungkin diseragamkan ya secara teknis. Saya kurang tahu ini 2 perjalanan atau 2 rombongan atau satu rombongan. Hanya saja ada yang kereta, ada yang bis ya Mas. Baik, mungkin di sini kemungkinan ya prosesi persiapan bersih-bersihnya Bapak Ibu lakukan di hotel. Sebelum check out hotel dari Madinah untuk berangkat ke kota Mekah, mungkin nanti akan diarahkan untuk bersih-bersih sebagai persiapan ihram. Bagaimana persiapannya? Apa saja yang dilakukan? Nah, lihat di situ bisa dilihat diperbolehkan dalam berhias ini mencukur rambut dulu, rapikan dulu rambutnya. Karena nanti kalau sudah ihram sudah nggak boleh nyentuh rambut, menyukur, motong sedikit pun nggak boleh. Kumis mau dirapikan dulu silakan. Kuku mau dipotong dulu silakan. Berhias diri dulu sebelum memulai berihram, dan itu disunahkan, dianjurkan. Nabi SAW menghias diri sebelum masuk ke dalam prosesi ibadah umrah. Maka diperbolehkan mencukur rambut, memotong kuku,
dan menggunakan minyak wangi sebelum mulai berihram. Hanya saja untuk minyak wangi jangan digunakan di pakaiannya. Meskipun sebagian ulama membolehkan selama belum masuk ihram, namun lebih ahwatnya, lebih kehati-hatiannya, sebagian yang lain mengatakan tetap tidak boleh kalau dipakai. Maka minyak wanginya pakainya di badan saja, Bapak Ibu. Pakai di badan, di rambut tidak apa-apa. Tapi kalau di pakaian yang akan digunakan untuk berihram, maka ditinggalkan saja. Dalam artian jangan diberikan minyak wangi. Kalau bapak-bapaknya yang laki-laki nanti sudah pakai kain ihram, sudah disediakan saya kain ihramnya, sudah. Nanti kita akan contohkan bagaimana makanya. Maka jangan dikasih minyak wangi kain ihramnya, meskipun belum mulai berihram. Yang ibu-ibunya juga sama. Pakaiannya yang akan dipakai untuk berihram nanti jangan diberikan minyak wangi. Ya. Jadi untuk berhias diri ini silahkan berhias, namun perlu diwaspadai agar apa? Pemakaian minyak wangi ini jangan sampai di pakaian yang akan digunakan ketika berihram. Selesai dari berhias, selesai dari kita melakukan sunnah yang pertama sebelum persiapan berihram, insya Allah Bapak Ibu berangkat ya, naik bis. Nanti sebagian diantarkan ke stasiun terlebih dahulu, turunkan stasiun untuk naik kereta, sebagiannya mungkin ikut bis ke mikotnya. Ini belum mulai berihram Bapak Ibu sekalian. Ini belum mulai berihram, ini masih persiapan nanti. Nah, sesampainya di mikot Bapak Ibu sekalian, sesampainya di mikot, baik yang berangkat dengan kereta, baik yang berangkat dengan bis nanti. Yang berangkat dengan kereta, kalau sudah sejajar dengan mikot, kereta sejajar dengan mikot, nanti diarahkan untuk segera berniat. Kalau yang dengan bis, yang mungkin nanti bisnya mampir sejenak di mikotnya di Abyar Ali, maka bisa melakukan sunnah lain yang kedua, yaitu apa? Nabi SAW ketika beliau akan berangkat umrah, beliau berihramnya setelah selesai sholat. Kalau itu kebetulan waktu sholat duha, berangkatnya sholat duha, mampir dulu sejenak di masjid Abyar Ali tersebut, Masjidil Khalifah, sholat sunnah dulu 2 rakaat sholat duha. Setelah itu nanti balik lagi ke bis. Ketika sudah ada di bis, niat. Ini niatnya kalau sudah apa? Sudah di atas kendaraan, siap berangkat lagi. Kalau tadi dari hotel kan masih persiapan berhias-hias diri ya, menghias diri. Nah, nanti ini ihramnya adalah kalau sudah di atas bis lagi, atas kendaraan lagi, sudah siap berangkat menuju kota Makkah. Nah, ini mungkin perlu diperhatikan. Jadi bukan ketika bis berangkat dari hotel ini niat ihramnya, bukan ya. Tapi niat ihram nanti ketika di mana? Di miqat. Ketika sudah berada di miqat, yaitu di tempat yang namanya Dzul Hulaifah atau Abyar Ali. Saat ini dikenalnya dengan Abyar Ali, Abyar Ali. Oleh karena itu sunnahnya yang kedua adalah memulai ihram setelah sholat. Kalau bertepatan dengan waktu sholat wajib, cukup sholat wajib. Misalkan ternyata sampai di mikot waktu sholat duhur, ya sudah selesai sholat duhur, langsung saja naik ke kendaraan, niat untuk memulai prosesi umrohnya di atas kendaraan. Yang ketiga di antara sunnahnya ketika berihram adalah melafalkan niat umroh. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin di buku panduan yang diserahkan kepada Bapak Ibu sekalian bisa dilihat di halaman 22. Di buku saku ini di halaman 22. Ini prosesi pelaksanaan ibadah umrohnya ya di ihram. Di halaman 22 di situ melafalkan niatan ibadahnya. Bapak Ibu kan mau umroh, berarti ibadahnya adalah tujuannya umroh. Maka ketika sudah berada di atas kendaraan, ketika sudah akan mulai prosesi, niat dalam hati sambil melafalkan, disunahkan melafalkan apa? Labbaik Allahumma umratan. Dari sini Allahumma labbaika umratan, sama saja. Labbaik Allahumma umratan atau Allahumma labbaika umratan. Ini disunahkan. Kalau lupa nggak apa-apa, yang penting niatnya sudah hadir dalam hati bahwasanya saya sudah akan masuk pada prosesi ibadah umrah. Maka sejak saat itu, sejak selesai dari Bapak Ibu menghadirkan niat, Bapak Ibu disebut sebagai seorang muhrim. Kalau yang perempuan muhrimah, yang kadang sering disebut kata-kata muhrim itu orang yang halal nikahi, salah, itu mahram.
Kalau muhrim itu orang yang sudah masuk pada prosesi ihram. Dan nanti akan kita sebutkan di slide selanjutnya, ada hal-hal yang haram dilakukan setelah Bapak Ibu mulai masuk pada prosesi ihram. Nanti akan kita sebutkan setelah ini. Intinya setelah melafalkan ini, maka Bapak Ibu sudah dinyatakan sebagai ihram. Dan bisa dilihat di slide tersebut, boleh melafalkan syarat ketika berihram. Kalau khawatir nih Bapak Ibu, khawatir sedang kondisinya sakit, khawatir nanti nggak bisa melanjutkan prosesi ibadah umrohnya sampai selesai karena mungkin sakitnya bertambah parah sebelum menyelesaikan umroh, maka tidak apa-apa melafalkan syarat, yaitu dengan mengucapkan, bisa dibaca di bawahnya, fa in habasani habisun famahilli haitsu habastani. Itu ketika mengucapkan labbaik Allahumma umratan fa in habasani habisun famahilli haitsu habastani. Ini namanya mensyaratkannya, lafadznya fa in habasani habisun famahilli haitsu habastani, yang artinya jika ada suatu penghalang maka aku bertahallul sejak adanya penghalang tersebut. Bapak sekalian, mungkin kita bersama-sama coba ya melafalkan ini. Dari mulai melafalkan niatnya, bisa dibaca mengikuti yang di buku panduan saja. Coba bisa ikuti saja. Allahumma labbaika umratan fa in habasani habisun famahilli haitsu habastani. Ya, kalau sudah melafalkan itu Bapak Ibu sudah disebut sebagai muhrim, sudah dalam kondisi berihram, sudah masuk nih prosesi umroh, sudah masuk dari langkah yang pertama dalam menjalankan ibadah umroh. Selanjutnya disunahkan bertalbiyah, memperbanyak talbiyah, yaitu membaca, bisa dibaca di bawahnya, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus diulang, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus diulang selama di bis, di perjalanan. Kalau udah capek istirahat, nanti bangun lagi, ada semangat lagi, talbiyah lagi. Terus sampai di hotel, sampai di Mekah, terus perbanyak talbiyah ini. Karena inilah zikir yang disunnahkan ketika seorang dalam kondisi berihram, yang artinya bisa dilihat di buku panduannya ya. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Aku penuhi panggilanmu, sesungguhnya segala puji kenikmatan kerajaan hanya milikmu, tidak ada sekutu bagimu. Ini pendidikan pengikraran kita. Mungkin nanti ketika perjalanan pembimbingnya bisa sambil menjelaskan ya, dijelaskan nanti kandungan ya, menyadarkan kita tentang lafaz ini bukan sekedar dikira terucap dalam lisan, tapi ada makna-makna yang agung yang terkandung di dalam talbiyah ini. Oleh karena itu di antara hal yang disunahkan ketika berihram memperbanyak bertalbiyah. 4 hal ini Bapak Ibu sekalian, ini disunahkan dalam langkah pertama, prosesi pertama pelaksanaan ibadah umroh, yaitu ketika berihram. Terus dibaca. Bapak Ibu bisa jadikan panduannya buku ini di bawah ya, bisa dijadikan panduan kalau memang belum hafal. Syukur-syukur kalau sudah dihafal. Terus hafal. Selanjutnya, Bapak Ibu berangkat dari Mikot dengan bis yang dengan kereta, lanjut lagi keretanya berjalan, terus perbanyak talbiyah sampai di kota Makkah. Namun perlu diingat Bapak Ibu sekalian, selama Bapak Ibu dalam kondisi berihram, belum bertahallul, maka ada hal-hal yang diharamkan. Bisa dilihat di slide. Ada 10 hal yang haram dilakukan khusus dikarenakan Bapak Ibu sekalian dalam kondisi berihram. Sudah masuk tadi berihram, 10 hal ini yang tadinya halal menjadi haram sampai Bapak Ibu selesai melaksanakan ibadah umrohnya. Apa itu? Yang pertama, memotong rambut. Laki-laki perempuan gak ada rambut yang boleh dicukur-cukur lagi sudah kalau berihram. Makanya tadi ada sunnah berhias dulu sebelum masuk berihram. Yang kedua, memotong kuku. Nah hati-hati, mau kuku jangan dipotong-potong lagi sudah.
Persiapannya tadi sebelum berihram. Kalau sudah berihram sudah haram ini dilakukan. Yang ketiga, menggunakan minyak wangi di badankah, di pakaiankah, ini nggak boleh, ya, nggak boleh. Yang keempat, menikah, melangsungkan akad pernikahan, ya, ini tidak boleh. Ditunggu dulu nanti, sabar dulu. Kalau sudah selesai proses umrohnya, kalau di sana janjian dengan besannya mau menikahkan anak, ya tunggu dulu, selesaikan dulu proses umrohnya. Yang kelima, bermesraan dengan pasangan, ya tentunya, baik itu mencium, meraba atau memeluk, ini tidak boleh selama bapak ibu masih dalam status berihram. Sabar dulu sampai selesai, sampai tahallul. Yang keenam, melakukan hubungan intim. Ini fatal kalau dilakukan, bisa batal umrohnya. Yang ketujuh, berburu. Hewan-hewan buruan tidak boleh. Jangan mengganggu hewan-hewan buruan, jangan berburu. Yang kedelapan, khusus bagi laki-laki. Khusus bagi laki-laki untuk bapaknya, menutup wajah ataupun kepala. Menutup wajah misalkan menggunakan masker ya bapak-bapak. Meskipun sebagian para ulama mengatakan untuk laki-laki menutup wajah nggak apa-apa, sebagian yang lain mengatakan tidak boleh. Nah, lebih akhwatnya, lebih waspadaannya, laki-laki tidak perlu menutup wajahnya ketika berihram. Apalagi kepala, pakai peci ini udah nggak boleh. Pakai peci sudah tidak diperbolehkan. Pakai topi nggak boleh. Kalau kepanasan pakai payung aja. Atau kalau mikul barang nggak apa-apa, berteduhnya pakai barangnya di atas kepala. Tapi memakai sesuatu yang melekat di kepala ini tidak boleh. Karena Nabi SAW ketika beliau ditanya, "Ma yalbasu al-muhrimu min athiyab?" Rasulullah menyebutkan di antaranya, "La talbasu al-qumus wala sarawilat wala al-amaim wala al-baranis." Jangan pakai gamis, jangan pakai celana, jangan pakai imamah. Imamah kalau sekarang, kalau kita pakainya peci, Rasulullah pakainya imamah. Dan jangan pakai burnus. Burnus itu pakaian yang ada tudung padanya. Semua dilarang oleh Rasulullah SAW bagi orang sedang berihram. Maka tidak boleh menutup kepala, khusus bagi laki-laki. Kalau perempuan tidak masalah, karena ini khusus bagi laki-laki. Yang kesembilan, khusus juga bagi laki-laki, yaitu apa? Memakai pakaian berjahit. Nah, perlu dipahami di sini Bapak Ibu sekalian, yang dimaksud berjahit ini sebenarnya adalah pakaian yang bentuknya adalah berbentuk pola tubuh. Makanya Rasulullah ketika ditanya apa yang dilarang, Rasulullah tidak menyebutkan jangan pakai pakaian berjahit. Tapi Rasulullah menyebutkannya adalah apa? Menyebutkan jenisnya. Apa itu? Yang dipakai dengan bentuk gamis. Gamis itu adalah pakaian yang dari atas ke bawah nutup semua. Itu namanya gamis. Di laki-laki tidak boleh dipakai ketika sedang berihram. Makanya pakaiannya laki-laki itu adalah kain ihram. Meskipun sebenarnya nggak ada istilah kain ihram ya Bapak sekalian. Intinya pakaian yang tidak membentuk tubuh, itu sebenarnya intinya di situ. Tapi karena biasanya kalau gitu apa? Kalau gitu seperti apa? Kalau gitu pakainya cara model sarung sama cara model selendang. Akhirnya yang dipakai model sarung, model selendang disebutnya kain ihram. Sebenarnya nggak ada istilah kain ihram pada asalnya. Intinya pakaian yang tidak berbentuk pola tubuh. Akhirnya dipakai dengan cara model sarungan dan model selendangan atasnya. Karena kan tidak ada pola tangannya, tidak ada pola kakinya. Maka ini dilarang bagi laki-laki. Termasuk juga apa yang untuk pola tubuh? Kaos kaki, sarung tangan, sepatu. Tidak boleh bagi laki-lakinya memakai sepatu yang sampai menutup mata kaki. Pakainya sendal. Karena sepatu itu kan berbentuk kaki menutup. Karena Rasulullah juga menyebutkan ketika beliau ditanya itu, "Waman lam yajid na'laini falyalbas al-khuffaini wal yaqta' asfalahuma wal yaqta' asfal al-ka'bayn wal yaqta'huma hatta yasfala al-ka'bayn." Qala sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa tidak mendapati sendal, ini menunjukkan bahwasanya Rasul perintahkan pakainya apa? Sendal, yang modelnya sendal. Itu yang maksudnya adalah tidak menutup bagian kaki menyeluruh. Ini namanya sendal. Tapi kalau yang menutup menyeluruh, yang namanya khuf atau kita menyebutnya sepatu, ini dilarang bagi laki-laki selama berihram. Jadi nanti jangan pakai sepatu lagi. Kalau bapaknya berangkat pakai sepatu, dari sini harus menyiapkan sendal nanti ketika prosesi umroh.
Ya. Ini yang ke-9. Ini tidak diperbolehkan. Yang ke-10 khusus bagi perempuan. Kalau yang ke-10 ini khusus bagi perempuan. Yaitu apa? Memakai sarung tangan. Tidak boleh memakai sarung tangan. Karena Rasulullah ketika beliau pun ditanya, beliau menyebutkan wala talbasul quffazaini wala tantaqibul mar'atu wala talbasul quffazain. Jangan seorang perempuan itu memakai niqab. Niqab itu artinya apa? Penutup wajah yang melekat pada wajah yang hanya punya lubang mata, itu namanya niqab. Dilarang Rasulullah SAW bagi wanita dalam keadaan berihram. Lalu gimana kalau ada laki-laki yang bukan mahramnya? Maka menutupnya dengan kain yang dijulurkan dari atas kepala yang disebut sebagai khimar. Itu bukan kain yang berbentuknya khusus pada pola wajah saja, tapi kain yang dia langsung menutupnya dari atas kepala. Kalau sudah tidak ada yang bukan mahram lagi, dibuka lagi, karena hukum asalnya adalah dilarang untuk menggunakan niqab atau yang semisal. Termasuk juga adalah masker. Banyak para ulama mengkiaskan sama hukumnya. Masker juga dilarang bagi perempuan. Dengan tersebut. Kemudian juga sarung tangan bagi ibu-ibunya, bagi para wanita dilarang ketika berihram. Ya. Ini 10 hal yang disebut sebagai mahdhuratul ihram, larangan-larangan saat sedang berihram. Kalau ini dilanggar, nanti akan ada konsekuensinya yang disebut sebagai fidyah. Ada yang fidyahnya berupa pilihan antara menyembelih kambing, berpuasa atau dikemakan. Ada yang fidyahnya berupa mendatangkan hewan yang semisal atau berburu. Ya. Jadi ini adalah hal-hal yang dilarang ketika seorang berihram. Baik, lanjut. Ini selama Pak Ibu berihram, hal tersebut tolong diingat, dijaga ya. Di sini dicantumkan juga di buku ini, bisa dilihat di halaman 20, halaman 20. Mungkin bila ada yang kurang bisa ditambahkan sesuai tadi yang saya sampaikan. Selanjutnya, setelah Bapak Ibu nanti sampai di Mekah, tiba di hotel, mungkin beristirahat terlebih dahulu sambil menunggu rombongan bergabung kembali. Ada yang dari bis, ada yang dari kereta bergabung kembali, mungkin istirahat dulu, nanti diberikan waktu istirahat. Nah, silahkan di situ bersih-bersih kembali. Namun ingat, jangan memotong rambut, memotong kuku, jangan pakai minyak wangi. Silahkan bersih-bersih saja, mandi saja dengan air yang atau sabun yang netral ya. Jangan pakai sabun yang berwangi-wangian, meskipun sebagian ulama mengatakan tidak apa-apa itu bukan disebut minyak wangi. Namun alangkah baiknya kalau ada sabun yang netral, gunakan sabun yang netral saja aromanya. Bersih-bersih untuk persiapan menjalankan prosesi yang kedua, yaitu tawaf. Maka nanti berangkat dari hotel bersama-sama, insya Allah kita akan melaksanakan ibadah tawaf menuju Ka'bah, masuk Masjidil Haram menuju Ka'bah. Perlu diketahui beberapa poin tentang tawaf. Yang pertama, hal-hal yang wajib yang menjadi syarat sahnya tawaf. Yang pertama adalah niat. Nanti ketika tawaf jangan lupa berniat. Niatnya niat untuk tawaf. Kalau niatnya nyari sendal, kebetulan lupa sendalnya, muter 1 kali, akhirnya ketemu, dihitung 1 putaran belum? Belum, karena niatnya nyari sendal. Niatnya harus niat tawaf, niat berputar ini dengan tujuan ini adalah tawaf. Ini niat, yang pertama syaratnya niat. Yang kedua menutup aurat. Nah, jadi ini terutama bapak-bapaknya, laki-lakinya. Auratnya laki-laki dalam tawaf sama seperti aurat dalam sholat, antara pusar sampai lutut, terkadang melorot. Kain bawahnya akhirnya pusar ke bawah, sedikit tersingkap. Ini harus ditutup. Kenapa? Karena syaratnya tawaf adalah menutup aurat. Harus dijaga auratnya supaya tidak tampak. Kalau tidak sengaja kemudian tiba-tiba sadar, segera tutup, tidak apa-apa, tidak membatalkan tawafnya. Tapi kalau dengan sengaja membukanya, maka ini menjadikan tawafnya tidak sah menurut pendapat banyak para ulama. Karena Nabi SAW ketika beliau perintahkan, beliau menyebutkan melarang perempuan tawaf dalam keadaan terbuka auratnya. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman,
khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Sebagian para ahli tafsir mengatakan ayat ini turunnya adalah dalam pelaksanaan ibadah tawaf. Pakai pakaian kalian penutup aurat kalian pada setiap masjid, itu pada setiap pelaksanaan ibadah tawaf. Allah intinya para menjelaskan syaratnya yang kedua adalah menutup aurat. Yang ketiga, suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Berarti nanti sebelum tawaf Bapak Ibu jangan lupa dari hotel wudu dulu ya, seperti mau sholat. Kalau belum mulai tawaf batal, ulangi lagi wudunya. Sampaikan dulu ke pembimbingnya, maaf saya batal tadi wudunya, saya harus wudu dulu baru kemudian memulai tawaf. Karena syaratnya adalah dalam keadaan bertoharah, suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Gimana kalau hadas besar? Ada ibu-ibu yang haid, padahal ini jadwalnya kita tawaf, tunggu dulu sampai selesai haidnya baru melaksanakan ibadah tawaf. Oh berarti masih terus berihram? Iya, masih terus berihram sampai selesai bertahallul. Yang keempat yang wajib dilakukan adalah memulai tawafnya ini dari Hajar Aswad. Jadi hitungannya dimulai dari Hajar Aswad. Meskipun datangnya Hajar Aswadnya 1 meter, kita mulai langsung berputar. Tidak mulai sejajar dengan Hajar Aswad, tidak dihitung putarannya. Putaran yang dihitung adalah putaran yang dimulai tepat sejajar dengan Hajar Aswad. Tapi insya Allah kebanyakan datangnya dari arah sekitar Punyabani arahnya, sehingga insya Allah dapat sejajar dengan Hajar Aswad terlebih dahulu. Insya Allah akan diarahkan oleh pembimbing. Yang kelima, syarat pada tawaf ini adalah berjumlah 7 putaran. Kalau kurang berarti belum sah tawafnya. Dilengkapi dulu menjadi 7 putaran. Diawali Hajar Aswad, ditutup di Hajar Aswad. Ini hal-hal yang wajib. Minimal tawaf demikian, putar-putar selama 7 kali dalam keadaan tutup aurat, taharah, niat. Ini sudah sah tawafnya. Tapi ada hal-hal lain yang disunahkan ketika tawaf, tidak hanya sekedar jalan mutar saja dengan niatan. Ada hal yang disunahkan, maka bisa dilihat di slide di situ. Yang pertama adalah ittiba. Bagi bapak-bapaknya disunahkan ketika melaksanakan tawaf pundak kanannya ini terbuka. Jadi selendangnya yang sisi sebelah kanan letakkan di bawah ketiak sehingga pundak kanannya terbuka. Ini namanya ittiba, sejak awal tawaf sampai selesai tawaf. Kalau sudah selesai tawaf, kembalikan lagi, tutup lagi pundak kanannya. Yang kedua, ramal. Ramal ini berlari-lari kecil. Langkahnya sedikit cepat tapi tidak lari. Langkahnya dekat tapi cepat, sedikit cepat, tidak sekedar jalan biasa. Ramal jika memungkinkan dianjurkan bagi laki-laki pada 3 putaran pertama saja. Putaran keempat dan selanjutnya silakan berjalan biasa. Oleh karena itu kalau nanti kondisinya tidak terlalu padat, bisa untuk ramal meskipun tidak mendekat ke Ka'bahnya, lebih utama melakukan ramalnya meskipun tidak mendekat ke Ka'bah. Para ulama mengatakan, antara Imam Nawawi mengatakan lebih utama seorang untuk melakukan ramal meskipun tidak mendekat ke Ka'bahnya, jika tidak memungkinkan untuk melakukan ramalnya di dekat Ka'bah. Ini berjarak mungkin, tidak bisa sampai mendekat jika mungkin. Tapi kalau tidak memungkinkan padat, ya berjalan saja, karena ini hukumnya adalah sunnah saja, tinggalkan pun tidak apa-apa. Yang ketiga, mencium Hajar Aswad. Ini pun jika memungkinkan, sambil mencium mengucapkan sebelum mencium Bismillahi Allahu Akbar. Sunahkan demikian kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, maka ketika sejajar dengan Hajar Aswad tidak perlu memaksakan diri mendekat ke Hajar Aswad, tapi cukup memberikan isyarat dengan tangan. Untuk yang pertama kali akan memulai tawafnya, dia ucapkan Bismillahi Allahu Akbar, lalu mulai putaran. Nanti ketika sejajar lagi dengan Hajar Aswad akan memulai putaran kedua, ucapkan lagi, memberikan isyarat Allahu Akbar, lanjut putaran. Untuk ketiga lanjut lagi memberikan isyarat Allahu Akbar. 1 kali saja Allahu Akbar, jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 1 kali saja Ibu sekalian. Seperti kita mau sholat takbiratul ihram. Di ibaratnya putaran tawaf itu seperti akan sholat, yang dimana sholat dimulainya dengan takbir, tawaf pun dimulai dengan takbir pada setiap putaran. Ini diantara yang disunahkan jika memang tidak memungkinkan untuk mencium Hajar Aswad, hanya memberikan isyarat saja.
Yang kelima yang disunahkan adalah mengusap rukun yamani. Nanti mungkin di miniatur Ka'bahnya ini bisa kita contohkan rukun yamani. Diusap saja ketika melewati rukun yamani. Itu pun jika memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan karena kondisi yang padat, maka cukup dilewat saja, tidak apa-apa. Karena adalah hukumnya adalah sunnah dan tidak perlu memberikan isyarat kalau di rukun yamani. Yang memberikan isyarat itu hanya di Hajar Aswad saja. Selanjutnya, sunnah yang berikutnya adalah berzikir dan berdoa ketika tawaf. Silakan perbanyak berzikir, perbanyak berdoa ketika tawaf. Mulai hafalkan doa zikir. Dibekali buku doa zikir ya? Ada ya? Ada tadi? Ada. Jika memang dibekali bisa dijadikan panduan nanti. Dihafal, syukur-syukur dihafal terlebih dahulu. Nanti ketika tawaf ini dipanjatkan. Apa doa yang ingin dipanjatkan? Silakan. Tidak ada doa dan zikir khusus ketika tawaf kecuali Bapak Ibu sekalian, kecuali antara rukun yamani dan Hajar Aswad ada doa yang dianjurkan, yaitu mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu bisa dihafalkan doa ini antara rukun yamani dan Hajar Aswad. Sambil berjalan antara rukun yamani dan Hajar Aswad silakan membaca doa tersebut. Selebihnya silahkan, ingin bertakbir, ingin bertasbih, ingin berdoa, silahkan. Yang jelas itu adalah momen yang kita berdoa dan berzikir. Atau mungkin nanti dibimbing oleh, dipandu oleh pembimbingnya, bersama dengan pembimbingnya melafalkan, kemudian yang lain ikut melafalkannya. Namun tentunya jangan sampai mengganggu yang lain, hanya memandu saja atau mengaminkan pun tidak apa-apa. Satu berdoa, yang lain mengaminkan. Intinya itu adalah saat-saat kita memperbanyak berdoa dan berzikir. Terakhir yang disunahkan berkaitan dengan tawaf ini, kalau sudah 7 putaran, di putaran terakhir sejajar Hajar Aswad untuk selesai, memberikan isyarat kembali Allahu Akbar. Setelah itu cari tempat untuk sholat 2 rakaat di sisi yang ada maqam Ibrahimnya. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat di halaman 24. Silahkan dibuka di buku sakunya halaman 24. Ini adalah gambaran Ka'bah. Nah, di situ ada nomor 13 Maqam Ibrahim. Silahkan mencari tempat jika memungkinkan sholat di sisi yang ada Maqam Ibrahimnya. Tidak harus tepat di Maqam Ibrahim, bukan tempat di Maqam Ibrahim, tapi di sisi masjid yang di sisi ada Maqam Ibrahimnya. Berarti Maqam Ibrahim ini ada di hadapan Bapak Ibu sekalian. Lebih afdolnya di situ. Tapi kalaupun tidak, silahkan di sisi yang lain pun tidak apa-apa. Yang jelas sholatnya menghadap Ka'bah ya Bapak Ibu sekalian. Jangan gara-gara Maqam Ibrahim berada di depan, ternyata Ka'bahnya di sininya. Sini Maqam Ibrahim, akhirnya sholatnya menghadap Maqam Ibrahim. Tidak sah sholatnya, karena semua sholat menghadapnya ke Ka'bah. Kalau dapat tempat di mana Maqam Ibrahim bisa di hadapan antara kita dengan Ka'bah, itu lebih afdal. Berarti kita sholat di belakang Maqam Ibrahim. Tapi kalaupun tidak, ternyata dapatnya di sisi yang ada hijrnya, yang ada setengah lingkarannya, kan otomatis Maqam Ibrahim ada di sampingnya Ka'bah. Ka'bah ada di sini. Sholatnya menghadapnya kemana? Ke Maqam Ibrahim atau ke Ka'bah? Ke Ka'bahnya, jangan ke Maqam Ibrahimnya. Nanti yang lain ngeliatin, kamu sholat kemana? Ka'bahnya di sini depan kita. Ya, jadi ini maksudnya. Sholat di belakang Maqam Ibrahim artinya adalah cari tempat di area masjid atau di area yang sudah disediakan oleh pengurus masjid, yang dimana di situ di sisi Ka'bah yang ada Maqam Ibrahim. Tapi kalaupun tidak dapat, silahkan cari tempat yang lain, tidak perlu memaksakan diri. Selesai dari perjalanan ibadah tawaf ini Bapak Ibu sekalian, selesai dari sholat 2 rakaat, mungkin nanti akan menunggu berkumpul kembali rombongan untuk bisa lanjut melaksanakan prosesi yang ketiga dari ibadah umrah ini, yaitu sa'i. Biasanya secara praktek di lapangan akan ditunggu dulu sampai berkumpul ya, berkumpul semua sampai selesai dari sholat 2 rakaat semua siap untuk melanjutkan sa'i. Kita ambil dulu air zam-zam untuk minum. Disunahkan untuk minum terlebih dahulu dari air zam-zam setelah selesai tawaf. Selanjutnya menuju Safa untuk melaksanakan ibadah
atau prosesi umroh yang ketiga, yaitu yang namanya sa'i antara Safa dan Marwah. Ada beberapa hal yang diwajibkan, wajib jadi syarat yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Yang pertama, sa'i ini dilakukan antara Safa dan Marwah secara sempurna. Jangan motong jalan gara-gara udah kejauhan, rombongan udah arah balik, kita belum sampai Marwah, potong nikung. Belum sah Bapak Ibu sa'inya. Sa'inya harus apa? Sempurna, dari titik Safa ke titik Marwah. Jangan gara-gara ketinggalan rombongan, ngejar rombongan, akhirnya apa? Belum juga menginjakkan kaki di Marwah, udah potong jalan, balik lagi. Ini tidak boleh, tidak sah nanti sa'inya. Yang pertama, syaratnya. Yang kedua, dimulai dari Safa. Kalau qadarullah kondisinya padat, diarahkan arusnya ke lantai atas. Jadi lantai atas nanti arah masuknya bukan di Safa, lebih dekat ke Marwah. Mau tidak mau harus menuju Safa dulu. Dan jangan dihitung perjalanan dari arah masuknya eskalator ke Safa, jangan dihitung satu sa'i. Karena sa'i itu dimulainya dari Safa. Nah, hitungan satunya nanti kalau sudah startnya dari Safa. Safa ke Marwah baru itu satu. Marwah ke Safa itu yang kedua. Intinya start awalnya itu harus di Safa, itu syarat. Kalau startnya dari Marwah, Safa, terus berhenti lagi di Marwah baru terhitung 6. Berhenti lagi di Safa baru terhitung 6, kurang 1. Mulainya dari Safa, diakhirinya di Marwah, sehingga 7. Sini Safa, mulai dari Safa, kita datangnya di tengah-tengah, yang kita tuju Safa. Meskipun kita lebih dekat ke Marwah, harus menuju ke Safa terlebih dahulu. Dari Safa ke Marwah 1. Dari Marwah ke Safa 2. Lanjut balik lagi ke Marwah 3, 4, 5, 6, 7. Berakhirnya di Marwah. Ini wajib, ini syarat sahnya sah. Yang ketiga, berjumlah 7 kali perjalanan. Safa ke Marwah 1 kali perjalanan, Marwah ke Safa 1 kali perjalanan. Yang keempat, syaratnya dilakukan setelah tawaf. Jadi jangan gara-gara kondisi tempat tawafnya masih padat, kita sa'i dulu yuk, sa'i lagi sepi. Tidak boleh ya Ibu sekalian, tidak sah sa'i. Sa'i syaratnya harus dilakukan setelah selesai dari tawaf. 4 hal ini menjadi syarat. Selanjutnya ada hal-hal yang disunahkan ketika melaksanakan ibadah sa'i. Nah, kita berikan gambaran. Kembali lagi tadi, masih ingat? Selesai minum dari air Zam-Zam, rombongan sudah bersama-sama minum air Zam-Zam bersama, kita menuju ke Safa. Hal-hal yang disunahkan kita berjalan menuju Safa. Pertama, ketika kita sudah melihat, pertama, sunahkan segera sa'i setelah tawaf. Jangan jeda panjang. Kalau sudah berkumpul rombongan, sudah minum air Zam-Zam, langsung saja. Jangan nanti kita balik dulu ke hotel ya, sa'inya besok. Jangan, capean sa'inya besok, jangan. Disunahkan untuk bersegera untuk menjalankan sa'i. Yang kedua, ketika sudah melihat Safa, maka membaca zikirnya. Bisa dilihat di halaman 39, Ibu sekalian, mohon maaf ya, halaman 39 disesuaikan dengan slide yang saya sampaikan di situ. Di nomor 2, sunnahnya zikir ketika melihat Safa. Kalau Ibu sudah melihat Safa, bacaan Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Cukup sampai di situ saja, tidak perlu menyempurnakan ayat. Kemudian membaca Abda'u bima bada'allahu bih. Ini baca ayatnya. Coba kita bersama-sama, Bapak Ibu bisa mengikuti. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Abda'u bima bada'allahu bihi. Ya, di halaman 39 dan 40 ya, nanti itu bisa dihafalkan. Lalu naik ke Safa, berdiam terlebih dahulu. Yang ketiga, disunahkan berdoa dan berzikir di Safa dan di Marwah. Untuk doanya, zikirnya bisa dilihat di halaman 41-nya. Bapak Ibu bisa menghafalkannya jika memungkinkan. Jika tidak, maka buku ini dibawa ke panduan, yaitu ketika sudah menginjakkan kaki di Safa, berhenti sejenak menghadap ke kiblat, kemudian mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. Atau lafaz seperti yang ada di buku. Itu Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Ada tambahan yuhyi wa yumiit di situ. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah la syarikalah anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazama al-ahzaba wahda. Selesai dari ini, silakan berdoa. Panjatkan doa apa saja dengan mengangkat kedua tangan. Ini masih di sofa, menghadap ke Ka'bah. Selesai dari doanya, baca lagi ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazama al-ahzaba wahda. Selesai zikirnya, doa lagi. Selesai doanya, baca zikirnya lagi untuk ketiga kali. Selesai ketiga kali zikir, baru mulai perjalanan ke Marwah. Jadi gimana cara berzikirnya? Zikirnya 3, doanya 2. Doanya selang-selang di sela-sela zikir ini. Zikir ini dulu 1, selesai, silahkan panjatkan doa. Apa saja doanya? Silahkan siapkan doa yang ingin dipanjatkan di waktu tersebut. Selesai dari doa yang dipanjatkan, ulangi zikir ini. Selesai zikir ini, panjatkan doanya yang ingin dipanjatkan. Selesai doanya, tutup lagi dengan zikir ini. Baru kemudian berangkat untuk menuju Marwah. Berjalan sambil menuju Marwah, sambil berdoa. Di antaranya di sini ada doa yang juga bisa dipanjatkan. Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram, di halaman 43. Tapi kalau ingin doa yang lain tidak apa-apa, ingin zikir yang lain tidak apa-apa, ingin bertakbir tidak apa-apa, ingin diam pun tidak apa-apa, ingin ngobrol pun tidak apa-apa. Namun tentunya jika mengingat, jangan banyak-banyak ngobrol ketika saat ini. Banyak-banyak berzikir, banyak-banyak berdoa ya, meskipun sedang berjalan. Ini adalah momen ibadah. Nanti ketika sudah ada di pertanda lampu hijau, seperti ini gambaran, di atasnya ini ada lampu hijau memanjang, lebih dekat ke arah sofa ini lampunya. Nanti di kode tersebut, bagi yang laki-laki disunnahkan, bisa dilihat di 4 di situ, disunnahkan berlari di area lampu berwarna hijau, khusus laki-laki. Lari cepat, ini benar-benar lari cepat. Adapun perempuan jalan saja. Perempuan jalan saja. Nanti bapak-bapaknya rombongan sudah depan dong, ibu-ibunya belakang. Ya nanti kalau sudah selesai dari lampu hijaunya, jalannya lebih santai lagi biar bisa disusul rombongan ibu-ibu. Biar bisa menjalankan semua sunnah-sunnah di dalam ibadah sa'i tersebut. Selanjutnya, kemudian yang kelima, disunahkan memperbanyak berzikir pada saat sa'i. Silakan dilanjut berjalan ke Marwah, berzikir banyak-zikir. Kalau sudah sampai di Marwah, lakukan seperti tadi di sofa, yaitu membaca doa, membaca zikir 3 kali, diselingi dengan doa 2 kali di halaman 41. Ini pun dibaca di Marwah. Setiap sampai di Marwah, setiap di sofa, ini dibaca seperti itu. Jadi berhenti dulu, jangan langsung menginjak kaki di Marwah langsung balik. Kalau bisa disunahkan untuk diam dulu, menghadap ke arah Ka'bah, menghadap kiblat. Kalau dari Marwah mungkin tidak terlihat ya Ka'bahnya. Menghadap ke arah Ka'bah sambil mengucapkan zikir tadi, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, seterusnya. Kemudian berdoa, ucapkan lagi zikirnya, kemudian berdoa, ucapkan lagi zikirnya. Selesai baru lanjut lagi balik ke sofa. Terus sampai 7. Hitungan 7-nya tadi sudah saya sampaikan. Sofa ke Marwah 1, Marwah ke sofa itu yang keduanya. Terus akhirnya berakhir di mana? Di Marwah. Berakhirnya di Marwah. Maka di titik akhir di Marwah, berzikir juga jika ingin untuk berzikir lagi sebelum menutup dengan tahallul, silakan berzikir lagi sambil mungkin menunggu rombongan. Selesai dari berzikirnya tadi, zikir yang tadi di halaman 41 ya. Tinggal sisa prosesi terakhir umroh, yaitu apa? Tahallul. Tahallul ini jangan di Marwah Bapak sekalian.
mengganggu sekali dan mengotori. Keluar dulu saja, ya. Nanti ikuti arahan pembimbingnya, keluar. Bagi bapak mungkin nanti akan di barbershop, tempat potong rambut. Bagi ibu-ibunya di hotel saja. Karena untuk ibu-ibu, untuk tahalulnya hanya memotong sedikit ujung rambutnya saja. Ujung rambutnya dikumpulkan sedikit sepanjang apa ini namanya? Ruas jari, panjang ruas jari saja untuk ibu-ibu. Ada untuk bapak-bapaknya lebih afdolnya cukur habis. Ini lebih afdol. Cukur habis dengan pisau cukur. Tapi kalau pun tidak ingin cukur habis, ya dipendekkan saja dari semua rambutnya. Minta dipendekkan saja. Ingin motong sendiri, tidak terlalu pendek, berarti motong sendiri. Kalau di sana rata-rata dipendekkan pakai mesin cukur, pendeknya sesenti 2 senti saja. Ingin tidak terlalu pendek, ya bawa alat cukur sendiri, potong sendiri di kamar. Selesai dicukur rambut, sudah selesai dari berihram, sudah selesai dari umrah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah Bapak Ibu sekalian. Baik, ini terkait dengan prosesi pelaksanaan umrah. Selanjutnya nanti akan kita praktekkan sebelum kita buka sesi tanya jawab. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai mempraktekkan tawaf dan sa'i. Lebih ke tawaf dan sa'i. Sebelumnya, ini ada kain ihram yang tadi kita sebutkan. Bagi laki-laki maka dilarang untuk memakai pakaian membentuk pola tubuh. Sehingga pakaian yang diperintahkan adalah pakaian yang bermodel sarung atau bermodel selendang. Dan dianjurkan berwarna putih. Makanya kain-kain ihram itu berwarna putih. Tapi kalau Bapak Ibu nggak dapat, boleh nggak pakai sarung biasa? Kebetulan ketinggalan, atau mungkin kotor, nggak ada penggantinya, pengen cari yang beli nggak ada, pakai sarung biasa boleh nggak? Boleh, karena nggak ada istilah kain ihram. Boleh tidak disampaikan. Adanya adalah Nabi SAW melarang pakaian yang membentuk pola tubuh. Berarti kalau selama tidak untuk pola tubuh, kain apapun boleh dipakai, model apapun boleh dipakai, ya. Tidak harus berwarna putih, tapi lebih afdolnya adalah berwarna putih. Makanya lebih diutamakan untuk berwarna putih. Nah, bagaimana cara makainya? Sebenarnya sama seperti cara pakai sarung biasa sebenarnya. Banyak mungkin cara-cara, ada tips-tips supaya lebih mudah melangkahnya. Mungkin saya contohkan seperti yang biasa saya memakainya saja. Kalau sarung kan nyambung ya Bapak Ibu ya, ininya disambungkan seperti ini. Jadi sebenarnya kalaupun disambungkan sudah tidak apa-apa, karena ini pun modelnya bukan pola tubuh, ini namanya langsung melilit ke ini. Jadi kalau mungkin ingin dijahit pun disambung sebenarnya tidak masalah. Tapi kalaupun tidak, maka setidaknya kita memakainya dengan bermodel sarung. Jadi ujung sini bisa kita bukan. Cara memakai ini bebas, tidak ada sebuah aturan bagaimana cara memakainya. Sebenarnya intinya apa? Kita cari gimana yang nyaman di kita, melangkahnya nyaman seperti apa, supaya langkahnya bebas dan tidak menyingkap aurat ketika kita berjalan. Saya biasanya pakai seperti ini, kita kita di tengah. Sisi sininya kita kebelakangkan supaya menutup bagian paha ketika melangkah. Ujungnya bisa dikeluarkan untuk pegangan. Kalau pakai bawa istri, ini bisa megang ujungnya. Kuat insya Allah. Tinggal nanti dirapikan.
sini cukup jauh untuk menutupnya arah belakang, sehingga kita melangkah, terutama ketika berlari antara Safa Marwah tidak mudah tersingkap, ya. Tidak mudah tersingkap dan tidak terlalu sempit, karena kalau terlalu sempit akan jadikan kita tersandung, ya, terbelit. Bahaya juga kalau misalkan dia hanya mengunci. Kurang lebih seperti ini bisa, atau mungkin ada cara-cara lain bisa dilihat di YouTube, banyak yang cara memakai kain ihram. Sekarang bapaknya cari teknisnya. Adapun bagian atas maka dipakai seperti kita menghubungkan tubuh. Sejak saat berihram maka pakaian bagi laki-laki hanya seperti ini, peci tidak boleh dipakai. Ketika akan memulai tawaf, tadi disunnahkan untuk ittiba. Bagaimana itu ittiba? Pundak kanan dibuka. Ini ittiba namanya. Ini hanya dilakukan ketika tawaf saja. Ini namanya ittiba. Maka kita coba praktekkan mulai dari sini. Hah? Sini aja. Agak depan. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, pintu arah masuk dari menuju Ka'bah ini ada beberapa arah. Di sini adalah Niatul Ka'bah. Ini adalah sudut Hajar Aswad. Di sini pintu Ka'bah. Makam Ibrahim ada di sini. Ini namanya hijr, yang berbentuk setengah lingkaran, yang dimana pada hakikatnya di dalam sini adalah masih bagian Ka'bah. Ini hijr. Dan di sudut inilah yang namanya rukun Yamani. Kita coba asumsikan kita datang dari arah antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Maka kita Maka dalam kondisi Bapak Ibu, Bapak-bapaknya sudah berittiba, disinilah talbiyah sudah habis waktu bertalbiyah, sehingga tidak perlu bertalbiyah lagi sejak akan memulai tawaf. Kita masuk mendekat ke Ka'bah. Ingat syarat-syaratnya, pertama adalah nanti niat dimulai dari Hajar Aswad. Jika memungkinkan silahkan mendekat, mengusap dengan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar, mencium jika memungkinkan. Jika tidak maka cukup Bismillah Allahu Akbar, mengusap, kemudian dicium tangan yang mengusapnya. Jika tidak memungkinkan cukup dari jauh. Sejajar sudah, di sana ada lampu hijau. Perhatikan kanannya itu ada isyarat lampu hijau sebagai pertanda kita sejajar dengan Hajar Aswad. Kiri kita Hajar Aswad, kanannya adalah lampu hijau di atas, nanti ada isyarat menunjukkan kita sudah sejajar. Maka kita ucapkan Bismillahi Allahu Akbar dengan memberikan isyarat tangan. Mohon diperhatikan karena rombongan tidak sejajar semua. Kalau pembimbingnya di depan, yang belakang belum sampai sejajar Hajar Aswad, jangan ikut-ikutan takbir. Tunggu takbirnya kalau dia sendiri sudah sejajar dengan Hajar Aswad. Karena sunnahnya takbir ini adalah ketika sejajar dengan Hajar Aswad, ya. Nanti kalau yang di belakang tertinggal, masih di tengah-tengah antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Pembimbingnya di depan sudah Bismillah Allahu Akbar, ikutan di sini. Jangan dulu. Karena masing-masing disunahkannya adalah takbirnya sejajar dengan Hajar Aswad. Bismillah Allahu Akbar. Kemudian silakan bagi bapaknya jika memungkinkan romal, lari kecil. Di 3 putaran pertama silakan lakukan. Jika tidak, berjalan saja. Karena kondisi padat. Berjalan sambil berdoa, berzikir, perbanyak berdoa, berzikir. Apa saja silakan, hafalkan doanya. Terus banyak berdoa, berzikir. Ada makam Ibrahim di sini, abaikan saja, jangan penasaran dengan isinya. Itu adalah makam Ibrahim. Apa artinya makam Ibrahim? Sebuah batu yang pernah digunakan Ibrahim sebagai pijakan berdiri, makam atau tempat berdiri. Itu namanya makam, tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Tidak ada sebuah istimewa
dari hal tersebut. Hanya saja Allah sudah perintahkan untuk menjadikan tempat sholat setelah dari selesai tawaf adalah sisi yang ada makam Ibrahimnya. Wattakhidu min maqami Ibrahim musalla. Jadikan tempat makamnya Ibrahim, tempat dulu Nabi Ibrahim berdiri sebagai tempat sholat kalian setelah selesai dari tawaf. Nah, kalau sekarang kan tempat sholatnya agak jauh di sana. Kalau kita sholatnya di sini tabrak-tabrak oleh orang yang sedang tawaf. Jangan memaksakan diri. Nah, karena ini akan mengganggu kaum muslimin dan haram hukumnya mengganggu kaum muslimin. Jadi makam Ibrahim di sini biarkan saja. Ingin sekedar melihat, dilihatlah, tidak ada hal istimewa yang dilihat, hanya hiasan-hiasan seperti itu. Terus berzikir, berdoa. Ini ada hijar setengah lingkaran di sini. Ini ada jadwal mungkin dibuka untuk sholat di dalamnya, silahkan jika memungkinkan. Tapi jika tidak pun dilewati saja, karena itu hanya orang-orang ingin sholat di dalam Ka'bah. Merasakan sholat dalam Ka'bah gimana sih? Sholatnya di dalam hijar, karena kan pintu Ka'bah nggak dibuka umum. Sholat di dalam Ka'bah adalah sholat di dalam hijar. Terus berdoa dan berzikir sampai bertemu dengan rukun Yamani. Inilah rukun Yamani. Disunahkan ketika sudah sampai rukun Yamani untuk mengusap saja, mengusap tanpa ada bacaan apapun, tidak perlu dicium, cukup diusap, lalu lanjut. Zikir yang dianjurkan antara rukun Yamani dan Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus diulang sampai bertemu lagi dengan Hajar Aswad. Sejajar lagi, ada lampu hijau, Hajar Aswad. Mulai putaran kedua, dimulai dengan isyarat Allahu Akbar. Lanjut ulang lagi seperti yang pertama. Terus sampai 7 kali. Baik, bisa dipahami? Baik. Selesai dari 7 putaran Allahu Akbar, selesai, kita tutup. Disinilah makam Ibrahim. Cari tempat sebisa mungkin di sisi yang Ka'bah yang ada makam Ibrahimnya, cari di sana tempat bagi sholat. Untuk mempermudah teknisnya, maka kalau sudah mendekati selesai 7 putaran, coba melipir jauh. Biasanya pembimbing akan mengambil langkah untuk melipir jauh supaya nanti tidak motong di sini. Kenapa? Karena kita ini ada orang ingin putar lagi. Kalau kita motong di sini, kita akan tertabrak dan tercerai-berai. Maka dari jauh-jauh sebelum selesai dari 7 sudah mulai ambil langkah melipir pinggir. Tidak apa-apa jauh dari Hajar Aswad ke Isyarat, tidak apa. Selesai di sana tadi, cari jalan untuk mencari tempat sholat. Cari sholat 2 rakaat. Cari tempat untuk sholat 2 rakaat. Berpencar pun tidak masalah, yang penting dengarkan arahan pembimbingnya di mana nanti titik kumpulnya. Selesai sholat 2 rakaat, sholat biasa. Ingat, ketika sholat sudah tidak dianjurkan untuk ittiba, maka kembalikan lagi posisi kain ihramnya. Tutup lagi, sholat 2 rakaat. Setelah selesai sholat 2 rakaat, tunggu berkumpul untuk menuju sa'i. Sudah berkumpul, nanti akan ada area untuk minum air zam-zam di arah belakang. Jadi gambaran ini adalah jalan. Ini jalan menuju arah sa'i. Nanti akan ada di arah sana, ada pojokan sana ada tempat minum air zam-zam. Minum dulu, baru kemudian kita lanjut sa'i. Baik, sekarang kita ke sa'i. Gambarannya tadi kita sudah di pojok sana ya Bapak Ibu sekalian ya, sudah akan menuju sa'i. Kita ibaratkan kursi itu adalah sofa dan meja ini adalah marwah. Maka dari titik tadi kita berkumpul minum air zam-zam, kita akan menuju sofa. Jika memungkinkan arah menuju sofa, kita menuju sofa di lantai bawah. Lebih enak. Karena kalau ke atas nanti harus ke area marwah dulu, kemudian balik lagi ke sofa. Turunnya lagi, cari tempat turunnya. Lebih jauh. Tapi kalau tidak memungkinkan langsung menuju arah sofa, yang mudah mau tidak mau kita ikut jalur yang sudah disediakan, naik dulu ke arah atas. Itu kondisional Bapak Ibu sekalian. Saya tidak bisa memastikan Bapak Ibu nanti di lantai berapa, bisa di lantai berapa, saya nanti ikut arah pembimbingnya saja. Intinya kita menuju ke sofa. Kalau sudah terlihat sofa, apa yang disunahkan? Membaca Inna sofa wal marwata
min sya'airillah abda'u bima bada'allahu bi. Terus sampai sudah berada di sofa, cari tempat agak longgar untuk bisa bermunajat, berzikir, menghadap ke arah Ka'bah, membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazama al-ahzaba. Kemudian berdoa. Silakan doa apa saja panjatkan. Mungkin pembimbingnya berdoa, yang lain ingin mengaminkan, silakan. Pembimbingnya berdoa, ingin mengikuti lafaz doanya pembimbingnya, silakan. Intinya masing-masing dianjurkan untuk berdoa. Selesai dari berdoa, baca lagi zikirnya tadi. Selesai zikirnya, baca doa, baca zikirnya. Setelah itu kita berlanjut ke Marwah, berjalan dengan sambil mengucapkan Rabbirham waghfir antal azul akram. Sampai di lampu area hijau, atasnya hijau, lurus ke sana. Disunnahkan bagi yang laki-laki untuk lari cepat, karena dulu di situ ada lembah, di mana Ummu Ismail di area tersebut bisa untuk lari untuk menuju bukit selanjutnya, yaitu Bukit Marwah. Lari cepat. Selesai dari tanda hijaunya, jalan lagi menuju Marwah dengan terus berdoa, berzikir, ataupun ingin diam ataupun ingin ngobrol pun tidak apa-apa. Tapi tentunya anjurannya adalah itu adalah waktunya berdoa dan berzikir. Perbanyak berdoa dan berzikir. Ingin istirahat capek nggak apa-apa, istirahat dulu, ambil waktu istirahat dulu. Kadang pada prakteknya mungkin rombongan tidak bisa terus-menerus bersama. Sebagian ada yang sudah kecapean, sebagian ada yang masih kuat lagi ingin segera menyelesaikan. Intinya masing-masing harus paham bagaimana menyelesaikan ibadah sa'inya, supaya nanti titik berkumpulnya di mana, supaya nanti tidak panik kalau ternyata terpisah dari rombongan. Terus sampai di Marwah, cari arah kiblat, baca lagi zikir dan doanya, sama seperti di Marwah tadi. Selesai dari Marwah, ke Safa lagi. Di lampu hijau sama, lari lagi, terus diulang sampai 7 kali, berakhir di Marwah. Ketika berakhir di Marwah, maka silahkan untuk berzikir terakhir kalinya sebelum bertahalul. Dan Bapak Ibu sekalian, di sini banyak orang sholat setelah sa'i, mengkiaskan itu dengan tawaf. Setelah tawaf ada sholat 2 rakaat, setelah saya ada sholat 2 rakaat. Namun yang tepat, jumhur para ulama mengatakan tidak ada sholat sunnah setelah sa'i. Hadis yang dijadikan dalil tentang hal tersebut, secara lafadznya ternyata ada riwayat lain yang menguatkan bahwa yang dimaksud bukan sa'i, tapi sabak. Sabak itu artinya 7 putaran. Setelah kalian selesai dari 7, maka sholatlah. Bukan setelah selesai dari sa'i maka sholat. Wallahu ta'ala alam. Yang demikian tinggal tersisa satu prosesi lagi, yaitu mencukur rambut untuk bisa menyelesaikan ibadah umrah. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian terkait dengan pelaksanaan materi terkait dengan pelaksanaan ibadah umrah. Silakan selanjutnya jika ada yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallah khair Ustaz atas ilmunya. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, silahkan jika ada yang ingin bertanya, kita sudah di sesi akhir. Bisa angkat tangannya. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, apakah boleh apabila kita, kebetulan kan saya punya kayak pengajian gitu Ustaz, ibu-ibu ngaji dan anak-anak gitu. Apakah saya boleh berinisiatif untuk bagi siapa yang ingin menitipkan doa, barangkali
Apakah boleh kita berinisiatif begitu? Apa lagi? Lagi Ustaz ya, bertanya lagi. Boleh silakan. Apabila nih, misalnya kita tersesat gitu, terus dari rombongan misalnya gitu, siapa yang pertama dihubungi gitu? Dan juga tadi kan ada larangan tidak boleh memakai wangian bagi perempuan, Ustaz. Apabila memakai skincare berupa sunscreen begitu, apakah boleh, Ustaz? Ya, sekian. Terima kasih. Syukran. Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Masya Allah, 3 pertanyaan. Yang pertama terkait bolehkah kita menerima titipan doa. Pertama Bapak Ibu sekalian, kita yang mendoakan orang itu jangan nunggu dititipkan. Rasulullah SAW bersabda, doaul muslimi li akhihi inda dhahril ghaibi mustajabatun. Inda kulli ra'sihi malakun yaqulu lahu wa yaqulu lahu amin wa laka mithlu dzalik. Doanya seorang muslim untuk saudaranya ketika tidak ada orangnya mustajab. Pada setiap doa yang dia panjatkan ada malaikat yang mengucapkan amin. Dan bagimu semisal dengan apa yang kamu doakan untuk saudaramu. Ini pada asalnya mendoakan orang lain itu justru dianjurkan. Apalagi kita akan melaksanakan ibadah di mana di situ banyak momen-momen berdoa, maka kalau bisa jangan tunggu dititipkan. Tapi kita lihat orang ini sedang butuh apa? Oh, sepertinya dia sedang sakit. Nanti kita di sana mendoakan kesembuhan, ya Allah sembuhkanlah fulan. Oh, dia sedang dihadapi kesulitan ekonomi, kita di sana doakan, ya Allah lapangkanlah rezeki si fulan. Apalagi kalau dia apa? Minta kita doakan. Tentunya lebih apa? Lebih dianjurkan lagi. Kita tidak melupakan dia di dalam doa-doa kita. Jadi boleh Bu, sangat boleh. Bahkan tadi seperti saya sampaikan, jangan nunggu minta dititipkan. Kita inisiatif untuk mendoakan dia tanpa apa? Tanpa dia minta. Tanpa dia minta kita untuk mendoakan dia. Kita lihat dia sedang ada kondisi apa yang butuh untuk didoakan oleh kita. Karena Nabi SAW bersabda, doanya seorang muslim untuk saudaranya ketika saudara tersebut tidak hadir di hadapan dia tanpa sepengetahuan saudaranya, mustajab doanya. Dan ada malaikat yang kemudian justru mendoakan kita, wala kami belajar, dan bagimu seperti apa yang engkau minta untuk saudara. Subhanallah. Lihat bagaimana Nabi SAW perintahkan kita untuk tidak mengabaikan orang sekitar kita. Itu terkait yang pertama. Jadi boleh-boleh saja. Bahkan mungkin kita yang perlu lebih tanggap lagi apa yang dibutuhkan saudara kita. Yang kedua terkait siapa yang dihubungi. Biasanya ada grup ya Mas ya. Ada grup WhatsApp untuk rombongan. Dalam satu rombongan itu nanti ada yang tersesat, silahkan di grup itu mengabari, menginfokan. Nanti akan ada penanggung jawabnya yang bertanggung jawab untuk mengarahkan atau bahkan menyusul kalau sekiranya kebingungan dengan sekedar arahan. Insya Allah nanti ada untuk teknisnya Mas ya. Di lapangan biasanya kita ada grup rombongan. Mungkin belum dibuat sekarang. Sudah? Oh sudah ya. Mungkin dimanfaatkan saja grup yang ada. Ketiga pertanyaannya, maaf saya lupa tadi. Skincare insya Allah bukan termasuk minyak wangi. Meskipun dia punya aroma-aroma yang wangi, tapi tidak dikategorikan minyak wangi. Oleh karena itu jika memang skincare ini dibutuhkan, terutama pelembab ataupun sunscreen, tidak apa-apa insya Allah. Ini bukan termasuk kategori minyak wangi. Wallahu ta'ala. Demikian. Kita masih bisa terkait dengan komunikasi selama di Saudi. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami sarankan untuk daftar roaming, gitu ya. Roaming internet untuk komunikasi, karena saat di luar nanti membutuhkan itu. Adapun kalau di hotel nanti bisa menggunakan wifi hotel, dan itu informasinya nanti akan di-share oleh mutawif kami pada saat sudah sampai, gitu ya. Kemudian siapa yang perlu dihubungi? Selain bisa langsung di grup, Ibu juga bisa menghubungi Ustadz pembimbing ataupun guide kami. Maka dari itu dari sekarang silahkan di save ya nomor Ustadz pembimbingnya. Ada Ustadz Satir di situ. Untuk guide, insya Allah nanti akan masuk juga. Kalau tidak salah sudah masuk, nanti bisa di save juga dengan beliau. Nanti bisa berhubungi langsung atau di grup juga boleh, gitu ya. Kurang lebih seperti itu.
Baik, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Boleh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Syakir. Saya kira penjelasannya cukup jelas sebenarnya. Cuma ada sedikit mungkin beberapa hal yang saya kira kecil, tapi yang saya takut itu menjadi sesuatu yang membatalkan atau membuat hubungan kita tidak sempurna. Cuma sebelumnya saya ingin menanyakan dulu ke Mas yang perwakilan dari Namira. Saya belum tahu dari namanya. Pertama, dari Namira sendiri nanti apakah ada rundown acara sebelum kita memulai perjalanan? Karena di sini yang dari itinerary ini saya kira belum terlalu jelas untuk jam, kemudian check-in hotelnya dan sebagainya. Kedua, untuk koper kabin ini sama sekali tidak boleh atau ada toleransi. Jadi mungkin kalau untuk anak orang tua yang membawa anak kecil mungkin agak kesulitan hanya membawa ransel. Kemudian untuk ibadahnya sendiri, ketiga, dari saat berihram. Nah ini nanti untuk yang kereta ini artinya tidak perlu ke Birali atau Dzulhulaifah ya, ya saudara, langsung di kereta ya. Jadi nggak perlu ada sholat sunnah itu, tidak mengapa saudara. Baik. Kemudian untuk minyak wangi ini, saya pernah dengar beberapa asatidz minyak wangi ini ke ihram juga tidak boleh untuk dicuci menggunakan pewangi ya, Ustaz ya, kalau tidak salah. Karena ini termasuk dalam wewangian. Jadi ada yang menyarankan dicucinya itu hanya menggunakan air. Apakah ini termasuk dari yang dilarang atau ada ikhtilaf dari beberapa ulama? Kemudian untuk sandal nanti di sana apakah untuk sandal gunung itu termasuk sandal yang dilarang? Karena kalau dari bentuknya kan mengikuti kaki yang tadi Ustaz sebutkan, walaupun dia tidak menutupi mata kaki. Kemudian terakhir adalah bagaimana ketika kita tawaf atau sa'i, tawaf di pertengahan, misalkan dalam dua putaran baru putaran ke 1,5 ketika sebelum sampai rukun yamani itu kita batal, kemudian berwudu, mengulanginya di tempat batal ataukah dari ulang lagi dari Hajar Aswad. Begitu juga dengan sa'i, ketika di pertengahan kita batal, apakah dari awal atau di saat kita batal saja. Kemudian terakhir adalah bagi perempuan yang memotong rambutnya di hotel, artinya selama perjalanan itu dia masih dalam keadaan ihram maksudnya, tidak boleh membatalkan wudu, dan juga bagian berikut juga masih harus tidak boleh memakai kopiah ya, seperti itu. Sekiranya itu aja, agak perintil tapi ada kekhawatiran saya untuk itu. Baik, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah diborong Ustaz. Ya, untuk proses ibadah langsung disampaikan oleh Ustaz ya. Nanti untuk teknis. Baik, terima kasih Pak. Jazakumullah khairan. Ada beberapa pertanyaan tadi. Pertama terkait dengan jadi yang saya ingat wangi-wangian ya, mencuci kain ihramnya dengan deterjen atau dengan pewangi. Yang dilarang oleh Nabi SAW, wala talbasu thawban massahu al-waras wala za'faran.
Jangan kalian memakai pakaian yang tersusun dengan waras dan za'faran, tersusun dengan dua jenis minyak wangi yang dikenal di masa Nabi SAW, yaitu waras dan za'faran. Nah, apakah pewangi yang ada di masa kita sekarang ini masuk dalam kategori minyak wangi yang semisal dengan hal tersebut? Memang ini permasalahan yang kontemporer ya Pak ya. Apakah yang dimaksud Nabi SAW khusus sebuah hal yang kategori minyak wangi atau secara umum mewangikan? Namun ternyata para ulama kebanyakan memfatwakan bahwasanya yang dimaksud adalah khusus pada sesuatu yang disebut kategori minyak wangi, bukan sekedar mewangikan. Kalau mewangikan bahkan mungkin minyak angin sendiri bisa wangi, minuman sendiri kadang bisa beraroma wangi, banyak hal-hal deterjen bisa beraroma wangi. Oleh karena itu memang para ulama memfatwakan tidak termasuk yang dilarang. Namun jikalau sekiranya bisa untuk meninggalkan hal tersebut, itu lebih utama, lebih afdol. Dikarenakan hal ini masih simpang siur antara masuk kategori minyak wangi yang dilarang atau dia di luar kategori minyak wangi. Nah, maka tentunya jika memang ada deterjen yang lebih netral, aroma deterjen bukan aroma minyak wangi, pakai deterjen yang demikian. Mimbabil ihtiyat, meninggalkan sesuatu yang masih ragu bagi kita tentang apakah dia haram atau tidaknya. Tapi kalaupun tidak bisa dipakai, maka perlu diketahui bahwasanya menggunakan pakaian sebelum berihram, pakaiannya diberikan minyak wangi pun, itu pun para ulama mengatakan, sebagian mengatakan tidak apa-apa. Ketika dipakaikannya, dicucinya, digunakannya sebelum mulai masuk dalam kondisi berihram, dipakai dilanjutkan tidak apa-apa. Tapi nanti kalau sudah mulai dilepas, ketika ingin dipakai lagi, pastikan wanginya sudah hilang. Nah, karena itu dalam hal ini, insya Allah ada jalan yang mudah. Sejak awal kita cuci tanpa penggunaan pewangi, ini yang lebih ahwat, ini yang lebih waspada. Tapi kalaupun tidak demikian, kita mengambil dari para ulama yang sudah memfatwakan tentang bolehnya, itu pun tentunya mereka memfatwakan berdasar ijtihad mereka. Kedua, terkait dengan sendal gunung, tentunya sendal yang dilarang adalah sesuatu yang menutup semua kaki secara menyeluruh, meskipun ada sobek sedikit. Sobeknya bukan karena bentuk, tapi memang karena sobek, itu dilarang. Tapi sesuatu yang berbentuk sendal dengan banyaknya tali, ini tidak apa-apa dipakai. Kemudian pertanyaan lain, maaf. Dan ketika pertengahan tawaf batal, lalu berwudu, dari mana memulainya? Memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian menyebutkan, seperti Imam Nawawi menyebutkan bahwasanya dia cukup memulai dari tempat di mana dia batal, tidak perlu mengulang dari awal. Kalau mengulang dari awal, hitung dari satu lagi, maka tentunya ini akan sangat merepotkan dalam kondisi yang saat ini, sehingga fatwa yang lebih dekat kepada kemudahan realita yang ada adalah cukup dia mengulangnya dari tempat di mana dia batal. Dan itu difatwakan oleh para ulama sejak terdahulu tentang orang yang batal. Dan ini hanya berlaku pada tawaf, tidak berlaku pada sa'i. Tadi pertanyaannya, bagaimana kalau sa'i juga? Sa'i tidak disyaratkan bertaharah. Sehingga dalam kondisi sa'i, kalaupun setelah tawaf batal, apakah berwudu? Tidak. Sa'i dalam keadaan tidak bertaharah tidak apa-apa. Yang disyaratkan bertaharah itu hanya pada tawaf saja. Ada lagi mungkin yang belum terjawab tadi? Maaf, saya tidak mencatat ini. Oh ya, ketika naik kereta, maka salat 2 rakaat bagi yang naik kereta tidak memungkinkan, tidak memungkinkan tempatnya, sehingga mungkin sunnah ini dilewati saja. Adapun yang naik bis bisa nanti mampir di Abyar Ali di Masjid Dzulhulaifah. Kemudian terakhir tadi ada lagi, bagaimana kalau perempuan nanti tahallulnya di hotel? Setelah selesai dari sa'i ke hotel, apakah masih dalam kondisi berihram? Iya, berarti masih dalam kondisi berihram. Namun yang ingin saya sampaikan tadi, berarti nggak boleh batal, bukan tidak boleh batal. Tapi yang jelas yang dilarang ada 10 hal yang tadi kita sebutkan. Adapun masalah bersuci itu hanya khusus pada tawaf saja. Selesai dari tawaf batal pun tidak apa-apa, kecuali mau sholat. Kalau mau sholat berarti harus wudu lagi, karena di antara syarat sholat juga adalah thaharah. Demikian. Mungkin ada lagi yang belum tadi saya jawab. Tinggal teknis.
Baik, berkaitan dengan barang bawaan ya Pak ya. Barang bawaan memang dari maskapai Saudi Airlines itu untuk koper tadi sudah dijelaskan, maksimal satu jamaah adalah 2 koper, dan satu kopernya beratnya adalah 23 kg maksimal. Total keseluruhan adalah 46 untuk maksimal koper barang bawaan ke bagasi. Adapun kenapa kita samaratakan, karena memang ada kebijakan dari Saudi Airlines bahwasanya untuk koper itu 70-80% itu harus masuk ke bagasi semua. Kalau kita pilih-pilih, khawatirnya nggak adil gitu ya. Jadi kita samaratakan, dan itu sudah kita lakukan di keberangkatan sebelumnya, dan itu alhamdulillah dilancarkan. Adapun jika ternyata ada barang bawaan yang kiranya banyak gitu nggak bisa masuk pas ransel, nggak apa-apa. Jadi Bapak bisa mungkin jika di rumah ada ransel yang agak besar, itu boleh dibawa, ataupun memang ada goodie bag yang lebih besar, itu boleh dibawa. Yang penting beratnya nggak melebihi pada saat di kabin. Itu kan maksimal di kabin itu 7 kg ya. Kalau kelebihan nggak boleh gitu. Jadi boleh diganti dengan koper ransel pribadi, ransel dari kamera yang terlalu kecil itu nggak dibawa, nggak apa-apa. Jadi kita sama ratakan, kurang lebih seperti itu. Yang kedua terkait rundown. Oh ya, baik. Rundown. Baik, sejauh ini sebelumnya kita menggunakan rundown secara detail, tetapi setelah dievaluasi ternyata memang yang lebih efektif adalah rundown yang kita buat saat ini adalah beberapa poin. Jadi kayak taifnya kapan, kemudian keberangkatannya kapan, kemudian titik kumpulnya jam berapa. Adapun untuk teknis secara detail nanti setelah sampai di sana. Jadi maka dari itu untuk grup WhatsApp itu kami sarankan selalu dipantau, karena informasi dan panduan dari tim kita itu di-share-nya di situ. Jadi nanti pada saat Bapak sampai di hotel, pertama kali diinformasikan adalah informasi hotel. Di lantai ini ada restorannya, jam makannya jam sekian, semuanya infonya di situ. Kemudian teknis hari itu nanti dijelaskan di situ, atau H-1 juga di-share di grup tersebut. Jadi kami sarankan untuk grup WhatsApp selalu dipantau up to date. Adapun untuk rooming, kalau memang berkendala bisa sampaikan ke tim. Nanti bisa juga pakai wifi hotel. Jadi kurang lebih seperti itu. Insya Allah yang lebih efektif adalah di-share di grup WhatsApp H-1 karena melihat kondisional. Contoh, jadi beberapa kondisi itu misalnya ya, di rundown itu kita cantumkan secara detail. Besok umroh jam sekian. Ternyata kondisi jamaah nggak memungkinkan, misalnya dalam kondisi capek, ternyata datang hotelnya itu lebih cepat atau segala macam, jadi kita kondisionalkan dan nanti di-share di grup WhatsApp. Itulah salah satunya kenapa kita share melalui grup WhatsApp kita kegiatan di hari esok atau H-1 sebelumnya di grup WhatsApp tersebut. Kurang lebih seperti itu. Insya Allah sudah cukup jelas Pak? Maaf. Ya, baik. Terima kasih. Ya, silakan Ibu. Yang di depan mungkin Mas Dan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya cuma mau nanya gini Pak. Kalau kita mau membakdarkan orang tua yang telah meninggal, apakah bisa? Terus kemana kita harus bisa menyampaikannya dan berapa kira-kira biayanya? Yang pertama. Yang kedua, apakah pada suatu tawaf wada itu nanti apakah ada di akhir umroh. Terus yang ketiga, saya juga menanyakan kalau untuk tawaf sunnah itu apakah wajib menggunakan pakaian umroh atau hanya pakaian bebas? Ikram, pakaian ikram atau cukup hanya pakaian bebas? Itu aja Pak. Karena kalau tawaf wajib kan udah jelas pakai ikram. Tapi kalau yang tawaf selanjutnya, yang hari kedua, hari ketiga, apakah harus menggunakan ikram atau pakaian biasa? Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Terkait untuk badal, dari travel sendiri kita tidak membuka fasilitas badal umroh. Adapun memang kalau ternyata jamaah ingin dibantu untuk difasilitasi, biasanya nanti terhubung dengan salah satu tim kita untuk menanyakan apakah ada kesediaan waktu Ustadz tertentu di waktu tersebut untuk membadalkan. Kalau ternyata ada, nanti bisa dibantu oleh salah satu tim kita. Nanti mungkin setelah ini saya kasih nomor dia ya Pak ya, untuk terhubung langsung. Apakah memang ada Ustadz yang bersedia atau keluangan waktunya untuk melakukan pembadalan tersebut.
Kalau dari travel sendiri kita tidak buka fasilitas bridal. Mungkin untuk teknis bridal ada informasi juga terkait dengan teknisnya. Izin menambahkan, untuk badal itu biasanya jika memang ada rencana dari sebagian jamaah untuk membadalkan, mencari orang yang badalkan, baik untuk orang tua ataupun kerabat, mungkin nanti bisa dikomunikasikan juga dengan yang membimbing ataupun mutawif. Jadi sejak jauh hari mungkin keberangkatan pembimbing ini berangkatnya untuk membadalkan memang, bukan untuk diri sendiri, atau mungkin mutawifnya yang nanti ketika di sana, karena tim itu nanti ada tim yang akan bersamai Bapak Ibu sekalian sejak dari Indonesia, ada yang nanti dia baru akan bersamai Bapak Ibu sekalian ketika sudah tiba di sana, karena memang mereka tinggal di sana. Nah, mungkin jika memang ada rencana demikian, sebaiknya sejak awal-awal menginformasikan, mungkin nanti bisa melalui salah satu tim yang ada, mungkin setelah ini bisa ditanyakan, nanti dikomunikasikan dengan ustadz yang akan berikut berangkat, apakah beliau bersedia keberangkatan ini dalam rangka membadalkan, atau nanti yang membadalkan adalah tim yang di sana. Nah, mungkin secara teknis kalau dari saya itu yang saya tambahkan. Biasanya kami lakukan di lapangan adalah biasanya yang mendampingi di sana dia umrohnya dalam rangka membadalkan salah satu jamaah, atau mungkin kalaupun bukan tim yang bersamanya, dia punya teman-teman yang memang tinggal di Makkah, yang tinggal di Saudi, yang mereka bersedia untuk membadalkan. Tentunya terkait dengan biaya, saya sendiri tidak tahu berapa, mungkin nanti bisa dikomunikasikan saja selanjutnya. Ada tawaf wada. Nah, terkait dengan pertanyaan pertama terkait tawaf wada. Tawaf wada pada umroh ini tidak wajib hukumnya. Bahkan sebagian orang mengatakan tidak perlu tawaf wada. Namun banyak yang mengatakan tawaf wada disunahkan meskipun pada ibadah umroh. Oleh karena itu nanti bagi para jamaah, kalaupun tidak tawaf wada sebelum kepulangan tidak apa-apa. Kalaupun tawaf wada pun, maka tawaf wada ini dari segi pelaksanaannya adalah sama seperti tawaf pada biasanya yang tadi kita contohkan. Hanya saja terkait dengan pakaian, maka pakaian berihram itu bukan berkaitan dengan tawaf. Pakaian ihram itu berkaitan dengan ihramnya. Sehingga kalau sudah bukan dalam kondisi ihram, mau dia tawaf, mau dia ke Masjidil Haram, semuanya sudah tidak harus memakai kain ihram. Karena penggunaan kain ihram itu berkaitannya dengan berihramnya, bukan dengan tawaf, bukan dengan sa'i, bukan dengan tahallulnya. Nah, jadi itu yang menjadi poin, bahwasanya kalau tawaf sunnah berarti nanti pakaiannya bagaimana? Pakaian biasa. Yang penting bersuci dan menutup aurat. Kalau tawaf wada pakaiannya gimana? Pakaian biasa, karena sudah bukan kondisi berihram lagi. Adapun sa'i sunnah gimana? Tidak ada sa'i sunnah. Yang ada adalah tawaf sunnah saja. Sehingga kalau tawaf sunnah tidak perlu dilanjutkan dengan sa'i, cukup tawafnya saja. Wallahu ta'ala. Demikian Pak, mewakili dari dua pertanyaan yang lain. Mungkin satu pertanyaan lagi. Oh Pak Ustaz, itu berarti kalau yang laki-laki nggak boleh masuk ke mana? Area matof. Betul. Itu harus pakai baju ihram lagi ya Pak? Iya, itu secara aturan dari pengelola masjid, pengurus masjid yang berada di lantai dasar dekat dengan Ka'bah itu adalah orang-orang yang memang masih dalam kondisi berihram. Sehingga mereka membuat aturan yang tidak pakai pakaian ihram, ini pertandanya dia sudah tidak berihram, sehingga tidak boleh masuk. Jadi bukan aturan mereka kalau mau masuk harus pakai pakaian ihram. Sebenarnya aturannya adalah yang masuk di situ adalah orang yang sedang berihram. Sehingga kalau kita tidak berihram, pakai pakaian ihram, sebenarnya kita tidak pantas lah ya untuk membohongi petugas dalam hal itu. Ya kita tawaf di atas saja, tawaf di atas. Memang itu sebuah aturan yang dibuat untuk kenyamanan bersama, untuk masalah bersama. Satu lagi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Melihat itinerary di sini, kita pelaksanaan ibadah umrohnya adalah tawaf ya di hari Jumat tanggal 25 Juli. Nah, bertepatan dengan itu kita kan akan melaksanakan sholat Jumat bagi ikhwan. Untuk itu
apakah dari rombongan yang melaksanakan tawaf hari Jumat itu akan berbarengan dengan sholat Jumat atau gimana? Mohon penjelasannya untuk pahaman pertamanya. Untuk yang kedua adalah apakah kita dalam satu rombongan dibimbing oleh satu metode? Dan karena ini adalah ibadah yang memerlukan fisik, apakah mereka yang mempunyai fisik prima barangkali itu bisa lebih dulu menyelesaikan rangkaian daripada ibadah umrohnya? Yang kedua, untuk yang ketiga, tadi perjalanan dari Madinah ke Mekah yang lewat melalui kereta itu mikotnya di mana? Atau sejajar dengan bin Ali gitu atau di mana? Barangkali itu yang pertanyaan yang saya sampaikan. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Tadi terkait dengan waktu sholat Jumat ya, baik. Alhamdulillahnya kita di sini ke Madinah terlebih dahulu. Jadi insya Allah nanti sebelum jamaah menuju ke kota Mekah, biasanya nanti ada pemantapan manasik kembali. Itu di salah satu ruangan lah, atau di resto hotel biasanya kita sewa tempat di situ untuk pemantapan manasik terlebih dahulu. Terkait teknis check out kemudian keberangkatan seperti apa nanti akan disampaikan oleh Ustaz di sana. Kemudian untuk jam sholat tentunya insya Allah untuk tim itu nanti akan sesuaikan waktu yang memang benar-benar pas, bisa sholat di Masjidil Haram untuk sholat Jumatnya. Kalau memang memungkinkan ya kita bisa sudah sampai di Masjidil Haram gitu ya Pak ya, kalau misalnya sudah masuk waktu Jumat gitu. Jadi insya Allah waktunya akan disesuaikan oleh tim, bagaimana untuk bisa mendapatkan waktu terbaik lah itu, bahasanya seperti itu. Kemudian tadi yang kedua terkait, saya lupa Pak, maaf. Oh iya baik. Rombongan, jadi memang ada dua rombongan, ada yang menggunakan bus dan yang upgrade kereta itu menggunakan kereta. Tetapi memang keduanya tentunya nanti ada reminder jika memang sudah ada di titik mikot yang sudah harus kita niat umroh, itu nanti ada reminder baik dari pembimbingnya ataupun kalau di kereta nanti ada reminder dari pihak kereta Pak biasanya. Jadi insya Allah kita agak terlewat lah, yang penting jangan sampai tertidur aja Pak. Kurang lebih seperti itu. Fisik prima modulan gitu ya. Kalau untuk pelaksanaan ibadah umroh kita bersama-sama. Jadi walaupun ada yang sampai duluan dengan kereta, tapi kan nanti sampai hotel Mekah istirahat dulu, istirahat sama-sama, kemudian bersih-bersih, mempersiapkan segala sesuatunya. Titik kumpulnya nanti di-share di grup WhatsApp jam berapa untuk pelaksanaan umroh bersama-sama. Biasanya titik kumpul itu di lobi hotel, Pak. Seperti itu. Jadi kita bersama-sama, nggak duluan siapa, belakang siapa, nggak. Insya Allah bareng-bareng sebenarnya. Maksudnya kalau pas punya kita memulai tawaf, kan itu barangkali ada yang pengen duluan, maunya kalau yang sudah ada tanggungan bareng istri, anak dan seterusnya barangkali kan. Oh, selesai duluan. Iya. Oh iya, selesai duluan. Insya Allah nanti pelaksanaan umroh pun kita menggunakan audio transmitter ya Pak ya. Jadi menggunakan aplikasi Namira. Jadi tetap walaupun nanti ada yang selesai duluan, titik kumpulnya setelah selesai di mana, tunggu aja di situ. Jadi nanti pelaksanaan sa'inya jadi bareng-bareng, gitu ya. Dan grup WhatsApp-nya usahakan selalu dipantau karena update-nya di sana. Insya Allah sudah cukup ya. Baik, kita cukupkan saja. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah kita cukupkan dulu untuk pertanyaannya. Kalau nanti masih ada yang ditanyakan boleh japri saya ataupun langsung di grup WhatsApp juga boleh. Nanti dibantu oleh tim untuk dijawab. Sebelum keluar silakan dicek kembali barang-barang perlengkapan yang sudah didapatkan. Kalau ada yang kurang boleh sampaikan ke Mas Dani, boleh minta nomornya untuk komunikasi lebih lanjut. Ataupun memang kalau misalnya ada yang kekecilan seragamnya, itu insya Allah bisa ditukar selama ada stoknya. Tapi kalau kebesaran, ya kalau dulu itu kita arahkan biasanya untuk mengecilkan di Thailand seperti itu.
Kemudian setelah sholat zuhur, Bapak dan Ibu bisa langsung menikmati hidangan makan siang. Setelah itu bisa pulang kembali ke rumah masing-masing. Demikian agenda manasik pada siang hari ini. Jazakumullah khairan dan Bapak dan Ibu sekalian. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, tolong fotokan bang.